Ikhwatu fillah, selanjutnya penulis menyebutkan di antara obat-obat penyakit hati, ya. Dan juga di sini disebutkan dari akhlak tercela itu, ya. Di antaranya obat penyakit hasad. Nah, obat penyakit hasad itu yaitu sadar bahwa hasad merupakan sanggahan terhadap Allah dalam hikmahnya yang menuntut pengkhususan pihak yang dihasadi dengan sebuah nikmat. Sebagaimana seorang penyair Arab berkata, "Fa'in tak lobu min kismatillahi bainana falaulahu id lam yuldikum kana absara." Jika kalian marah terhadap, ya, kalau kalian marah terhadap pembagian Allah di antara kita, maka sungguh Allah lebih mengetahui manakala Dia tidak membuat kalian rela. Tuh, Masya Allah. Artinya Allah lebih tahu kenapa pembagian ini beda-beda tuh, ya. Kenapa pembagian antara si fulan dan si fulana beda dengan si fulan ini yang A, yang B, yang C itu beda. Kenapa gitu, ya gitu. Nah itu Allah lebih tahu, ya. Ya, di antara kita juga terkadang rebutan apa gitu, ya, rebutan jadwal apa rebutan posisi gitu, ya, dalam DKM atau gimana gitu, ya. Tuh. Terkadang kayak gitu juga, ya, ada. Allah lebih tahu, ya gitu. Jangan sampai jadi riweuh gitu, ya gitu. Dan hasad itu hanya mendatangkan kegelisahan, kelelahan bagi orang yang mempunyai penyakit itu, ya, kelelahan bagi hatinya dan penyiksaan baginya gitu, ya. Dan semua itu tidak merugikan pihak yang dihasadi. Terus penyakit ujub. Nah, apa itu obatnya? Ialah mengingat bahwa ilmu, pemahaman, kekuatan pikirnya, kepastian kata-katanya, dan nikmat-nikmat lainnya merupakan karunia Allah kepadanya dan amanatnya padanya agar dia menjaganya dengan sebaik-baiknya, bahwa Allah tidak memberinya kuasa untuk mencabutnya darinya dalam sekejap mata, sebagaimana Allah mencabut apa yang Dia ajarkan kepada Bal'am dalam sekejap mata. Dan hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Allah. Afa aminu makrallah. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Al-A'raf 99. Dan juga obat dari penyakit riya. Di antara obat riya, ya, ialah sadar bahwa seluruh makhluk tidak kuasa memberinya manfaat selama Allah tidak menetapkan itu untuknya. Dan mereka juga tidak kuasa menimpakan mudarat kepadanya selama Allah Ta'ala tidak menakdirkan baginya. Lalu mengapa dia membatalkan amalannya, merugikan agamanya, dan menyibukkan dirinya dengan memperhatikan, ya. Jadi sibuk dengan memperhatikan siapa yang sejatinya tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat baginya. Buat apa kan gitu dipikirin tuh, buat apa gitu, ya gitu. Dipikirin terus, ya. Padahal Allah Ta'ala akan bongkar niatnya gitu, ya. Allah Ta'ala akan membuka niatnya, ya. Niat yang buruk dari hatinya gitu, ya. Dan hatinya yang busuk kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis sahih, man Sama'allahu bihi wa man ra'allahu bihi. Barang siapa yang perdengarkan amalnya, maka Allah memperdengarkan keburukannya juga. Barang siapa yang perlihatkan amalnya, maka Allah perlihatkan keburukannya pula. Itu, ya. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya dari Jundub bin
Junadah ya. Hadis Jundub bin Junadah. Baik. Nah, tentunya barang siapa yang berminat menyucikan dirinya lahir dan batin, hendaknya berpegang kepada wahyu ya, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah juga karena ia adalah obat penyembuh ya untuk penyakit yang ada di dalam hati. Ia adalah nasihat ya, nasihat dan hidayah ya, tuh Al-Qur'an itu ya, nasihat dan hidayah bagi orang-orang yang beriman ya. Hudan wa rahmah lil mukminin ya. Petunjuk dan kasih sayang ya untuk orang-orang beriman. Fokuslah, semoga Allah merahmatimu kepada kalam Allah. Basuhlah hatimu yang kotor dengan mata airnya yang jernih. Ya, tuh. Basuh hati yang kotor dengan mata airnya yang jernih, gitu ya. Karena ia adalah pembersih bagi segala kotoran. Demikian juga sunnah Nabi. Di sana terdapat penyucian jiwa dan nasihat-nasihat yang melunakkan hati dalam kadar yang sangat memadai dan mencukupi. Bacalah buku-buku tentang ya, induk Islam, akidah gitu ya. Seperti juga Al-Kutub As-Sittah gitu ya. Kutubus Sittah ya gitu. 6 kitab hadis induk itu ya diantaranya. Tentu menemukan kebaikan yang banyak di sela-sela halamannya. Nantilah gitu, kalau ada kesempatan kita baca itu ya. Nah, sebagian imam telah menyusun buku-buku. Nah, diantaranya Az-Zuhd ya, Imam Ahmad. Terus isyarat-isyarat juga ada, dan di balik isyarat-isyarat itu terkandung ungkapan-ungkapan ya. Ada banyak quotes ya gitu, membantu dan meluruskannya, dan Allah Maha membalas kebaikannya. Nah, itu bagaimana obat-obat penyakit hati dalam penjelasan Tazkiratus Sami ini. Sebagiannya kita jelaskan dulu ya. Wallahualam.